Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang kasih saya kesempatan pada malam hari ini lagi untuk berdiri di Alpha Omega Ministry di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya senang sekali ketemu dengan saudara-saudara semua karena saudara-saudara masih cinta Tuhan, Amen. masih semangat dengan Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan, sampai Tuhan datang harus tetap semangat dan setia Amin. dengan Tuhan. Haleluya. Baik, saudara-saudara, mari buka Alkitab kita. Matius pasalnya yang ke-26. Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Baik, kalau sudah ketemu saya mulai. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Saudara, ayat 7 mulai. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah kulit pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara-saudara, beberapa hari lagi akan dirayakan satu hari raya orang Yahudi yang besar, yakni hari raya Paskah. Apa itu Paskah, saudara-saudara? Paskah dalam perjanjian lama adalah di mana orang-orang Israel itu pernah mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa, yakni Tuhan itu membebaskan mereka keluar dari satu negeri perbudakan, namanya adalah Mesir. Tuhan membunuh semua yang sulung dari orang-orang Mesir. Tapi orang-orang Israel itu diselamatkan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan mereka pun juga dituntun keluar dari negeri itu. Bahkan mereka pun juga melewati laut Teberau. Dan akhirnya mereka sampailah di padang gurun. Maka di padang gurun Tuhan membuat satu ketetapan. Kalian harus selalu merayakan Paskah. Atau saudara-saudara, di mana hari raya untuk memperingati bagaimana orang Israel atau nenek moyang kalian pernah dibawa oleh Tuhan dengan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, semua orang-orang Yahudi wajib untuk ada di Yerusalem. Mereka wajib merayakan hari raya Paskah. Tapi saudara-saudara, hari raya yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 26 ini akan menjadi hari raya yang berbeda dari hari raya Paskah yang sudah dirayakan bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Yakni pada hari itu Yesus Kristus yang dalam perjanjian lama adalah lambang dari anak domba itu akan menyerahkan dirinya, akan menyerahkan nyawanya menjadi penebus atau pengganti dari saya dan saudara yang sudah hidup di dalam dosa. Sehingga Yesus pun juga sebagai orang Yahudi dan dia sebagai Tuhan, dia perlu untuk melakukan ini. Karena tujuannya datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara dan setiap orang yang mau percaya
kepada Kristus. Ada amin? Amin. Tuhan sangat baik saudara-saudara, sehingga dia rela tinggalkan surga yang mulia hanya untuk manusia seperti saya dan saudara yang berdosa, yang kurang ajar, yang mutlak harus dihukum. Tapi karena Allah begitu cinta kita, maka dia rela menyayangkan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara tidak binasa di neraka yang kekal, tapi memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Nah, ketika Yesus ada saudara-saudara di rumah daripada Simon si kusta, maka ada dua tindakan saudara-saudara yang diperbuat oleh dua kelompok yang berbeda. Kalau saudara lihat di pasal 26 saudara-saudara, ayatnya yang ketiga, ini tindakan pertama yang akan dilakukan menjelang Paskah. Yang pertama adalah pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Menjelang Paskah, maka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok rohaniawan, yakni tua-tua orang Yahudi dan juga imam besar yang bernama Kayafas. Ini satu hal yang aneh saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka tahu kitab suci, mereka tahu kebenaran, tapi mereka ini mau untuk menangkap Yesus sebagai Mesias dan juga mau membunuh Yesus sebagai manusia. Padahal mereka adalah orang-orang yang berjubah rohani, yang selalu ada di pasar-pasar, yang di tempat ibadah mereka duduk paling depan, yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang punya hati yang sangat jahat. Makanya kejahatan saudara-saudara tidak selalu dilakukan oleh orang-orang yang belum bertobat di luar sana. Tapi orang dalam gereja pun juga bisa melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ini contohnya. Jadi kalau saudara lihat ada pendeta yang perkosa dia punya anak di gereja, tidak heran. Karena memang ada juga di Alkitab catat begitu. Kalau ada pendeta yang makan uang gereja, tidak heran. Karena ada juga begitu dalam Alkitab. Kalau ada pendeta saudara yang akhirnya meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan saudara, tidak heran di Alkitab pun juga ada seperti demikian. Jadi saudara-saudara, perbuatan yang dilakukan oleh kelompok pertama ini adalah perbuatan yang jahat, yang tidak menyenangkan, memuliakan Tuhan. Tapi yang hebat adalah kelompok yang kedua, yakni seorang perempuan yang bernama Maria. Apa yang dia perbuat? Dia datang di rumah daripada Simon si kusta. Bukan sekedar datang saudara-saudara, tapi dia datang membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Tujuannya adalah untuk mengurapi Yesus. Saudara perhatikan, kelompok yang pertama yang rohaniawan jahat. Sedangkan yang kedua adalah Maria orang biasa, tapi dia punya hati sangat-sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga yang menjadi niat hatinya, yang menjadi motivasinya adalah sebelum Yesus mati, dia harus mau melakukan satu perbuatan baik kepada Yesus. Alkitab berkata, dia pergi sampai di rumah Simon si kusta. Dia pecahkan buli-buli itu. Kemudian dia urapi Yesus dari kepala sampai ujung kaki. Saudara lihat, orang kalau mengasihi Tuhan, dia pasti ingin melakukan yang baik untuk Tuhan. Itu mutlak tuh. Orang kalau cinta Tuhan, kesukaannya, kesenangannya, gairahnya, semangatnya
Dia mau untuk melakukan hal yang terbaik bagi Kristus. Yang di pikiran dia, yang ada di hati dia adalah bagaimana saya bisa bikin sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi bukan sekedar jadi orang Kristen. Saya selalu bilang di mana-mana, kalau saya dan saudara hanya sampai dijadi orang Kristen, maka Tuhan datang, saya dan saudara tidak terangkat. Yang terangkat hanya KTP kita yang Kristen Protestan. Kenapa? Loh, karena kita ini jadi orang Kristen sekedar Kristen. Kita pikir sudah, saya lahir dari orang tua yang Kristen, nenek moyang saya Kristen, ya bahkan saya sekolah di sekolah Kristen, saya kuliah di kampus Kristen, saya kerja di dinas Kristen, semua Kristen habis. Ingat saudara-saudara, ketika kita diselamatkan, maka perbuatan baik itu selalu mengikuti anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Makanya tidak heran Paulus bilang Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu baik waktu aku ada bersama dengan kalian dan juga waktu aku tidak ada bersama dengan kalian. Jadi ketika kita terima Yesus, percaya Yesus, jadi orang Kristen, bukan santai-santai, bukan. Tapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, malam ini saudara, kita belajar satu hal dari yang Maria lakukan. Yakni Maria belajar berkorban, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini keren saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau saudara baca Alkitab, minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal harganya. Itu minyak punya harga saudara kurang lebih 300 dinar. Pada zaman itu kalau orang bekerja di Timur Tengah, satu hari UMR-nya 1 dinar. Jadi UMR-nya kerja satu hari itu saudara 1 dinar. Jadi kalau dia kerja 1 bulan berarti dapat 26 dinar. Kalau dikalikan saudara-saudara, maka perempuan ini hampir-hampir dia punya kebutuhan sendiri tidak bisa dia beli. Kenapa? Karena dia harus kumpul uang saudara-saudara sampai 300 dinar untuk membeli minyak narwastu ini. Bukan yang isi ulang. Tapi yang murni. Berarti yang asli. Amin. Saudara pernah beli parfum yang mahal? Belum? Nanti ada uang dibeli di toko Arjuna tuh. Itu asli di sana tuh. Ya. Saya kalau ada berkat lebih, saya beli yang mahal, yang asli. Saudara tahu itu pakai tahannya bisa 12 jam loh. 1 kali semprot. Tapi kalau saudara beli yang isi ulang tuh, yang di pinggir jalan tuh, saudara datang PD di Alfa Omega sampai hilang di toko. Angin. Loh iya. Nah, yang namanya murni itu pasti terbalik. Amin. Maria ini saudara, dia nabung supaya dia bisa kumpul uang 300 dinar beli minyak narwastu yang murni yang terbaik untuk mengurapi Yesus. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan, bawalah yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Punya persiapan yang matang. Punya persiapan yang terbaik. Ini bukan bicara tentang berkorban uang aja saudara, tapi bicara tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita bisa beri terbaik kepada Tuhan? Waktu kita, talenta kita, karunia kita, segala yang kita punya. Kalau kita anggap itu terbaik,
belajar untuk memberi kepada Tuhan. Amin. Saudara datang ibadah, tak usah lihat kiri kanan waktu memuji menyembah Tuhan. Tidak usah. Kenapa? Karena yang di samping mungkin setan bisa pakai dia. Lo bisa loh. Saudara ada penyembah, ada main HP di situ. Loh, saudara datang ibadah atau mau chat dengan orang? Kalau datang ibadah mau chat dengan orang, jangan datang ibadah. Amin. Kecuali ada kesaksian yang saudara tunggu seperti tadi ya, saudara buka HP. Tapi kalau ada penyembahan, pujian, jangan main HP. Saya itu paling jengkel kalau pergi ibadah, ada pujian penyembahan, terus orang itu datang ibadah jadi wartawan. Saudara tahu jadi wartawan? Dia bukan pujian penyembahan, dia jalan kiri kanan di depan dia, foto. Buat apa? Buat apa? Itu tidak penting. Lu bisa bikin dokumentasi di dunia orang semua lihat. Tapi lu datang ibadah hanya mau cari itu, lu soalnya akan beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kalau ada yang dapat tugas untuk lakukan itu, biarkan dia tugas. Kalau kau yang datang ibadah yang saudara tugas, konsen, fokus dengan Tuhan. Supaya saya dan saudara dapat berkatu penuh komplit saudara-saudara. Amin. Nah saya catat saudara, ada 3 alasan mengapa Maria ini saudara memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia melakukan satu perbuatan yang baik kepada Tuhan. Dan ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Mutlak kita pun juga harus melakukan sama seperti Maria. Yang pertama saya catat adalah saudara-saudara, Maria tidak memikirkan harga minyak narwastu yang mahal, tetapi lebih mensyukuri kasih yang telah dia terima dari Yesus. Dia tidak pikir itu minyak yang mahal harganya 300 dinar, tapi apa yang dia lakukan merupakan tindakan ucapan syukur karena Yesus lebih dahulu berbuat baik kepada kehidupannya. Saudara, apa yang Maria perbuat ini tidak sebanding dengan yang sudah Yesus perbuat kepada Maria. Saudara mau tahu? Yang pertama adalah, kalau saudara baca Alkitab, Yesus itu ketika mau pelayanan, dia lewat satu tempat namanya Betania. Alkitab mencatat, dia selalu mampir ada di rumah daripada Maria, Marta, Lazarus yang ada di Betania. Untuk apa saudara? Cari makan? Tidak. Cari minum? Tidak. Nginap? Dijamu? Tidak. Alkitab mencatat, ketika Yesus ada di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, justru dia banyak sharing dengan Maria dan Marta dan Lazarus. Tapi Alkitab juga mencatat, yang duduk di kaki Yesus adalah siapa? Maria. Makanya saudara baca Alkitab, Yesus bukan marah Marta. Ya. Pelayanan kasih makan jasmani itu penting saudara. Amin. Seperti saya waktu di sini saudara habis kasih teh, kasih kue, itu penting. Tapi yang paling penting adalah apa? Firman. Amin. Amin. Makanya kalau saya habis obat tidak ada teh dan kue pun tidak masalah. Karena yang paling penting adalah apa? Firman. Tidak heran Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu, tapi satu yang terbaik dilakukan oleh Maria, yakni apa? Dia duduk dekat kakiku dan terus mendengar apa yang aku sampaikan. Amin. Berarti sesuatu yang paling berharga yang Maria pernah dapat dari Yesus adalah apa? Firman. Amin. Wah, itu keren saudara. Itu keren. Kenapa? Karena tidak semua orang Yesus bisa mampir rumah dan sharing firman situ. Amin. Amin. Kalau ada pejabat datang mampir rumah saudara, saudara bangga minta ampun. Tapi saya percaya saudara pun juga sibuk minta ampun. Karena saudara pasti tanya, Bapak mau makan apa? Dan saya percaya yang diomongin bukan firman Tuhan.
Yang diomongkan adalah ingat coblos saya. Nomor sekian. Nomor sekian. Nanti kalau saya jadi, saya akan buat ini, buat ini, buat ini. Omong kosong. Putar balik. Iya kan? Iya. Tapi kalau Yesus berani mampir rumah saya dan saudara, wah itu ada berkat yang besar tuh, yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Betul tak? Apa sih yang Maria pernah dapatkan? Yang dia pernah dapatkan dari Tuhan adalah firman. Kalau saya dan saudara dapat firman dan kita simpan dalam kehidupan kita, wow, itu akan menjadi kompas, menjadi harta terpendam yang paling berharga dalam hidup kita. Makanya ketika dia urapi Yesus, dia beli minyak narwastu yang mahal. Dia sadar bahwa Tuhan lebih beri yang terbaik kepada saya. Apa yang saya buat ini tidak sebanding dengan yang sudah Kristus lakukan untuk saya. Saudara mau balas kebaikan Tuhan? Ini semua Natalan. Saudara pulang 1,5 juta setiap hari oksigen kali 365 hari. Hitung sendiri berapa. Mau bayar Tuhan pun kebaikan? Tidak bisa. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan, saya ini udah buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tidak sebanding, saudara-saudara, tidak sebanding. Kenapa? Karena yang Tuhan perbuat jauh lebih dahsyat daripada yang saudara dan saya bisa perbuat kepada Tuhan. Amin. Itu orang bicara nafas loh. Belum saudara punya usaha yang diberkati. Siapa yang buka jalan, siapa yang utus orang untuk pergi belanja, saudara punya dagangan, saudara punya usaha. Tuhan loh. Siapa yang bisa buat kita punya hidup ini masih normal, belum jadi orang gila? Tuhan loh. Mau balas Tuhan pun kebaikan. Makanya tidak heran Daud bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahkan kalau saudara dan saya menghitung, itu lebih banyak daripada pasir yang ada di laut. Bisa? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, saya sudah banyak buat untuk Tuhan. Tuhan bilang, kasihan deh lu. Yang lu buat tuh sapoong besar. Lihat di Maria nih. Dia sadar bahwa dia pernah mengalami kasih Tuhan. Maka dia bisa beli itu minyak yang mahal untuk korbankan mengurapi Yesus. Karena dia sadar yang pertama, dia pernah merasakan kasih Allah, yakni dia mendapatkan pesan firman Tuhan. Yang kedua yang dia rasakan adalah apa? Dia punya saudara laki-laki yang bernama Lazarus, sudah mati 4 hari, tapi Yesus datang. Dia punya saudara yang dia kasihi dan juga yang Yesus kasihi, itu dibangkitkan dari kematian. Kalau saudara baca Yohanes 11, Marta dan Maria punya perkataan sama. Ya, sikapnya beda. Kalau Yesus engkau datang pada saat itu, maka saudara kami tidak akan mati. Saudara baca nanti Yohanes 11. Sikapnya beda. Tapi mereka tidak tahu rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah Lazarus harus dibangkitkan supaya lebih banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Amin. Saya mau tanya saudara, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau saudara punya saudara kandung meninggal, sedih kok tidak? Sedih. Sedih. Sedih betul kok mau kosong. Ada yang mau kosong loh. Biar kau mati cepat. Dia hidup yang bikin susah bebas. Tapi yang betul, ini benar-benar saudara sangat kasih dia.
Dan ketika dia mati, saudara-saudara, ada pendeta yang Tuhan utus. Sebelum petinya itu, saudara, dibawa, tiba-tiba ada pendeta yang datang yang Tuhan pakai, berkata begini, buka peti itu, sebab dia tidak mati. Saat ini pun juga dia hidup. Dan betul, saudara, dia hidup. Kira-kira apa yang saudara balas Tuhan punya kebaikan itu? Atau tidak usah Tuhan lah. Apa yang saudara beri kepada itu pendeta itu? Tuhan yang bangkitkan dia, tapi dia adalah alat yang Tuhan pakai. Betul? Berarti Tuhan pun juga layak mendapatkan yang terbaik. Dia pun juga pasti akan apa? Mendapatkan juga yang terbaik. Saya yakin saudara akan putar otak supaya bagaimana hamba Tuhan itu dan Tuhan mendapatkan sesuatu yang baik dari saya dan juga saudara. Betul? Ya. Atau saudara bilang, Bapak, makasih ya, makasih. Cukup sampai di makasih? Wih, tidak dong. Tidak. Saya yakin kalau saudara punya emas 10 gram, hanya itu yang saudara punya aja. Saya yakin saudara akan buka dan saudara akan kasih kepada hamba Tuhan itu. Sebagai tanda apa? Ucapan terima kasih. Saudara, aduh kayaknya sudah cukup deh. Kayaknya tidak cukup deh. Saudara lagi masak nih, enak di rumah nih. Saudara antar ke rumah dia. Kenapa? Karena kalau bukan dia, bukan Tuhan, pasti hari itu saudara saya sudah di dalam kubur. Tapi karena Tuhan dan hamba Tuhan itu Tuhan utus, maka saudara saya bisa bangkit, bisa hidup, dan hari ini bersama dengan kita sekeluarga. Saudara bisa lihat dari contoh ini, Maria begitu mengasihi Kristus, menghormati Kristus, karena dia pernah ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara laki-lakinya yang bernama Lazarus pernah dibangkitkan dari kematian. Mau balas Tuhan pun kebaikan? Tidak bisa, saudara-saudara. Jangankan kematian, kita sakit dan kita sembuh aja, kalau Tuhan yang melakukan itu, wow, itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Betul? Tapi kadang-kadang kita lupa. Kalau kita sembuh, yang paling banyak kita promosi siapa? Dokter. Lupa itu dokter tuh. Itu dokter tuh mantap. Dokter alatnya Tuhan. Tapi ingat, dokter hanya bisa mengobati. Tapi yang menyembuhkan adalah siapa? Yesus Kristus. Ada satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Itu keren. Saudara mau sampai di itu rumah sakit, ada tulisan besar di depan rumah sakit. Kami mengobati, Tuhan yang menyembuhkan. Saudara lihat, dokter aja sadar loh. Dokter aja sadar, mereka yang mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saya dan saudara harus belajar untuk yang namanya berkorban, beri yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ini udah mau Natal nih ya, bulan depannya. Saudara ingat Tuhan punya kebaikan. Pendeta pengumuman di gereja, saudara siapkan persembahan Natal yang terbaik untuk Tuhan. Saudara udah mulai pikir nih, kita bawa apa ke gereja untuk berkati, balas Tuhan punya kebaikan. Harus pikir saudara. Seperti Maria, dia kumpul uang berapa tahun saudara? 1 tahun. Untuk beli apa? Minyak narwastu. Karena dia tahu, dia lebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Dan apa yang dia rasakan tidak sebanding dengan apa yang dia berikan untuk Tuhan. Dia beri yang terbaik. Karena dia percaya apa yang dia perbuat, walaupun tidak sebanding dengan apa yang Kristus perbuat, tapi minimal itu menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan saudara-saudara untuk Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saya catat adalah Maria tidak mau melewatkan kesempatan untuk memberi penghormatan terakhir kepada Kristus. Kristus udah mau ditangkap nih. Kristus udah mau dibelenggu. Kristus udah mau dicambuk.
Kristus sudah mau disalib, bahkan Kristus sudah mau mati. Sehingga yang Maria tidak mau lewatkan kesempatannya adalah dia mau memberikan penghormatan yang terakhir kepada Kristus. Dia tahu bahwa Yesus ini bukan orang biasa loh. Yesus bukan orang sembarangan, tapi dia adalah benar-benar Tuhan atau Mesias. Sehingga yang Maria persembahkan adalah benar-benar yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kita ini kadang-kadang kurang sadar ketika berjumpa dengan orang-orang yang ada di depan kita. Kadang-kadang kalau kita ketemu Tuhan, kita anggap Tuhan itu seperti orang biasa. Kita anggap Tuhan itu tidak lebih dari pejabat. Padahal Tuhan itu saudara, Allah yang sangat kudus, yang sangat mulia, yang sangat perkasa, yang sangat hebat. Tapi kadang-kadang kita anggap Tuhan itu biasa. Kalau saudara baca kitab Mazmur itu, Daud itu keren loh. Dia datang mau menghampiri Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Makanya kadang-kadang WL kan selalu bilang, mari saudara-saudara ambil sikap doa yang benar. Betul toh? Di PD kan begitu biasa kan? Kenapa? Karena saudara mau ibadah nih ketemu Tuhan. Loh, saudara tanya ibadah ini bukan malam ini ketemu pendeta Andre Saleh untuk ketemu saya bilang, Pak Andre apa kabar? Sonde. Saudara datang ini malam ini ketemu Tuhan di sini. Amin. Saya ini yang penting. Tuhan Yesus yang paling penting. Makanya ketika saya dan saudara datang untuk ketemu Tuhan, saudara harus fokus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menyembah yang terbaik. Memuji yang terbaik. Main musik yang terbaik. Berdoa yang terbaik. Jalankan kolekte, jalankan yang terbaik. Berkhotbah yang terbaik. Kenapa saudara-saudara? Karena yang kita ketemu ini siapa? Tuhan. Saudara belajar perjanjian lama. Orang ketemu Tuhan, saudara sembarangan mati. Belajar tentang Musa tuh, Pisanto itu tahu perjanjian. Api samba dari langit, saudara, mati di situ. Banyak kalau kita hidup dalam perjanjian lama, wih, saya dan saudara ini jadi orang yang kaku luar biasa. Tapi sekarang juga banyak orang yang datang ibadah juga kaku. Dia datang dari luar dia sehat, tapi ketika dia duduk di kursi gereja, dia duduk di tingkat persekutuan doa, dia langsung stroke stadium 4. Orang lagi memuji Tuhan, dia tidak memuji Tuhan. WL berkata, ayo angkat tangan, dia tidak mau angkat tangan. Orang lain lagi memuji Tuhan, lompat-lompat semangat, dia seperti orang yang benar-benar tidak makan 3 hari 3 malam. Loh iya, saya ini mau ibadah di mana, mau khotbah di mana, saya punya semangat tetap sama, tidak berubah. Saya ini tidak pernah jaim-jaim, tidak pernah. Kadang-kadang saya lihat saya punya video, kalau ada yang rekam, aduh saya lucu juga ya. Dulu saya masih langsing tuh kalau lompat-lompat bagus. Sekarang perut udah buncit, jelek. Tapi tak usah jaim-jaim. Daud aja pulang perang karena menang. Dia menari-nari. Dan bini bilang, lu kayak orang gila. Tapi Mikal omong, Tuhan dengar. Karena kita bilang apa? Mikal mandul sampai mati. Makanya kalau ikut ibadah gereja KPI, menyanyi lompat dengan sungguh-sungguh. Siapa mau olok saya dan saudara? Tuhan yang dengar. Dong saya tahu kebenaran. Kalau saya dan saudara tahu
kita sedang berjumpa dengan Raja di atas segala. Amin. 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 Tidak heran Mazmur bilang begini, kami menghampiri Tuhan sama seperti seorang hamba melihat tangan Tuhan. Bayangkan, saking begitu dihormatinya Raja, hamba tidak pernah melihat mukanya Raja. Tapi kita saudara, walaupun tidak lihat muka dengan Kristus, tapi kita pandang bahwa Dia hadir bersama-sama dengan saya dan juga saudara. Di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Amin. Lihat Matius 26 ayat yang kedua. Ayat 10 dan ayatnya sampai 12. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat 10 sampai 12. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dalam teks lain, Yudas ini protes. Mengapa Yesus, mengapa Guru, minyak yang begini mahal dibuang? Harusnya dijual kemudian diberikan kepada orang miskin. Sebenarnya tidak betul begitu. Karena memang Yudas itu memang tukang pencuri, tugas pelayanan. Sehingga dia mau jual supaya apa? Untuk dia. Tapi Yesus bilang begini, orang miskin selalu ada bersama dengan kalian. Tapi saya tidak selalu ada bersama dengan kalian. Maksudnya apa? Yesus cuma hidup satu kali di dunia yang nyata. Maka perempuan ini tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke surga. Maka itu adalah satu-satunya kesempatan yang terbaik dan yang terakhir yang dilakukan oleh perempuan itu untuk beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat ya, saudara bisa nangkap nih. Perempuan ini tahu memberi yang terbaik karena dia tahu yang dia urapi ini bukan orang biasa. Ini orang yang sangat-sangat hebat, perkasa, luar biasa, Alfa dan Omega. Ini orang yang punya surga. Bahkan ini orang yang memerintah di surga dan yang akan menghakimi manusia nanti. Sehingga dia belajar memberi yang murid-murid protes. Memang setan tuh begitu. Ini dong sama seperti kelompok yang pertama. Niatnya tidak positif, negatif. Maria berkorban, mereka bilang untuk apa? Saya dan saudara pun juga begitu loh. Ketika kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan, iblis bilang, buat apa? Loh ya toh? Pendeta pengumuman, kita akan bangun gereja, kita akan bangun yang terbaik supaya saya dan saudara ibadah dengan lebih nyaman. Setan bilang, buat apa? Loh ya toh? Setan tuh selalu mau saya dan saudara kasih yang jelek, yang biasa-biasa. Tapi Tuhan selalu mau saya dan saudara kasih yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Yesus bilang, orang miskin selalu ada bersama dengan kalian. Ini satu pelajaran buat saya dan saudara. Belajar menghormati Tuhan lebih dari siapapun. Amin. Amin. Hamba Tuhan saudara tidak hormati, mungkin tidak terlalu apa-apa. Tapi kalau Tuhan sampai saya dan saudara tidak hormati, saya dan saudara jadi orang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena dia bukan orang biasa, dia adalah Tuhan. Amin. Amin. Murid-murid sendiri yang bergaul dengan Yesus saja sampai punya pikiran untuk apa pemborosan ini. Martin Luther pernah berkata,
Mengapa Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada? Karena Yesus tahu betapa dekatnya hati manusia dengan dompetnya. Amin. Saudara datang ibadah gereja, tiba-tiba lupa nih uang di dompet. Ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 5.000. Saudara kasih yang mana? Hah? Saya yakin kalau benar-benar saudara tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang layak mendapatkan yang terbaik, saya yakin minimal saudara akan kasih yang 50.000 atau 100.000. Kenapa? Karena kalau saudara kasih 100.000, masih ada 50.000, masih ada 20.000, masih ada berapa? 5.000. Tapi kalau saudara kasih 50.000, masih ada berapa? 100.000, 20.000. Amin. Berarti saya dan saudara tidak punya alasan untuk tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara kalau baca tuh di kitab Lukas, Injil Lukas, itu perempuan ketika dia kasih persembahan tuh janda yang miskin, saudara. Wih, Yesus puji dia dengan luar biasa. Bukan orang kaya yang datang kasih uang yang banyak tuh. Kenapa? Karena mereka memberi dari kelebihan. Tapi janda itu memberi dari apa? Kekurangan. Bahkan di kata Yunaninya, saudara, ketika dia beri itu, dia benar-benar miskin, tidak punya apa-apa lagi. Saudara berani memberi begitu kepada Tuhan? Hah? Berani? Kalau berani saya tantang saudara. Nah, orang Kristen tuh kadang-kadang bilang cinta Tuhan, tapi kalau mau berkorban untuk Tuhan tuh susahnya minta ampun. Tidak heran banyak saudara kita di timur sana tuh pindah agama. Kenapa? Karena orang Kristen jarang sekali melakukan tindakan murah hati. Saya dan saudara memberi tidak langsung saya dan saudara jadi orang miskin, tidak loh. Tidak loh. Kalau sampai saudara beri yang terbaik ini malam dan saudara pulang saudara masih punya rumah, berarti saudara memberi itu belum apa-apa tuh. Itu belum apa-apa tuh. Yang namanya memberi, yang namanya berkorban itu pasti sakit, saudara. Jadi kalau kita beri, kita pulang masih ada motor, masih ada mobil, masih ada beras, masih ada rumah, berarti saya dan saudara tuh memberi dari apa? Kelimpahan. Tapi kalau sampai kita beri dan kita tidak punya apa-apa lagi, wow, itu satu pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mau belajar? Datang ibadah jangan kasih kolekte yang biasa-biasa. Kalau ada di dompet yang paling besar, kasih itu. Kasih yang terbaik kepada Tuhan. Saya yakin yang lihat saudara punya persembahan bukan yang kasih jalan kolekte, tapi Tuhan di sorga yang punya mata. Dia lihat saya dan saudara beri yang terbaik kepada Tuhan. Beta yakin dan percaya Tuhan dihormati, saya dan saudara pun juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Lihat tuh, Alkitab bilang, biarkan dia berkorban, karena orang miskin selalu ada bersama dengan kaya. Berarti kadang-kadang kita ini memberi dalam keadaan tertentu, harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingat ada satu orang, saudara, dia pergi ke gereja. Gerejanya mau bangun. Pendeta bilang begini, kita akan bangun gereja. Kita butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tuhan taruh di hati dia begini, kamu kan orang kaya, kamu sumbang sekian miliar untuk bangun gereja itu. Saudara tahu apa yang dia buat?
Dia punya emas itu ada 11 kilogram. Tuhan bilang, jual itu emas, uangnya kasih di gereja semua. Dia beri habis. Bukan dia jadi orang miskin. Dia masih tetap jadi orang kaya. Tapi yang terbaik yang Tuhan tahu yang dia simpan itu adalah apa? Emas 11 kilo tuh. Saudara datang ibadah, ada yang pakai emas di sini. Ada yang pakai kalung, antik, cincin, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, buka itu kasih masuk dalam kantong kolektif. Saudara berani? Kalau saudara belum berani, berarti saudara jadi orang Kristen yang masih biasa-biasa. Serius? Serius kok? Tapi kalau sampai saudara berani, berarti memang saya dan saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat-sangat layak untuk dihormati. Bahkan kita beri sebanding saudara. Ya? Jangan saudara bilang, Tuhan, jauhilah hal ini daripadaku. Di samping aja Tuhan suruh dia, jangan suruh saya. Loh, kalau dia yang beri, dia yang dapat berkat. Saudara yang tidak akan apa? Dapat berkat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang menjadi teladan untuk saya dan saudara. Maria mau meninggalkan teladan bahwa apa yang kita perbuat untuk Tuhan akan selalu diingat sampai selama-lamanya. Lihat ayat 13, firman Tuhan tadi berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk apa, saudara? Mengingat dia. Berarti apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu tidak dilupakan oleh Tuhan loh. Hati-hati. Kalau saya dan saudara belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, itu akan diingat sampai selama-lamanya. Jadi jangan kita berkata, nanti kita beri terus Tuhan lupa. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita menabur saudara yang terbaik, sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu ingat. Yesus bilang apa? Apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan diingat selama-lamanya. Kenapa? Karena ada satu perempuan yang berani berkorban, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berarti taburan saya dan saudara tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah. Saudara melayani di tempat ini, Alkitab berkata, jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Serius loh. Petrus berkata, Tuhan, Guru, kami sudah tinggalkan keluarga, istri, rumah, pekerjaan, kami tidak apa-apa. Yesus bilang, hari ini pun juga aku akan ganti. 100 kali. Kalian akan punya saudara-saudara dan lain sebagainya. Bahkan ketika kalian mati, kalian akan apa? Memerintah bersama denganku ada di sorga. Jadi apa yang kita perbuat saudara-saudara untuk Tuhan itu tidak pernah dilupakan. Tidak pernah. Tidak heran Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk siapa? Tuhan. Bukan untuk Manusia. Makanya kalau bikin sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan tuh jangan biasa-biasa saudara-saudara. Yang terbaik. Saya khotbah di tempat ini, semangat saya, penggalian firman saya, tafsir firman saya sama seperti saya khotbah di tempat yang lain. Sama, tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena yang lihat saya berkhotbah siapa? Tuhan yang ada di surga. Saudara melayani pun juga Tuhan yang lihat. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa saya dan juga saudara. Dia ingat kita loh. Kadang-kadang kita lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tahu bahwa saya dan saudara ini sudah berjeri lelah untuk Dia.
Walaupun kadang-kadang kita nih suam-suam kuku, sebentar panas, sebentar dingin, sebentar nongol, sebentar hilang, sebentar rajin, sebentar pemalas, tapi dia ingat saya dan saudara. Dia ingat. Janji Tuhan aja dia tidak lupa, apalagi saya dan saudara belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Mari lihat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 16 sampai 19. Filipi 4 ayat 16 sampai 19. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ini jemaat Filipi. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepadamu. Sama-sama baca. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mau bilang kepada jemaat Tesalonika begini. Jemaat Filipi, dia mau bilang kepada jemaat Filipi. Dia kirim surat ketika dia ada di penjara. Dia bilang bahwa kalian memberi bukan yang biasa-biasa, tapi yang terbaik. Jemaat Filipi adalah jemaat yang paling miskin dari semua jemaat yang Paulus rintis. Ini jemaat yang paling miskin. Tapi walaupun mereka miskin harta, tapi mereka kaya kemurahan. Nah, ini penting nih. Ada banyak orang Kristen kaya harta, tapi miskin kemurahan. Saya mau bilang, biar kita miskin harta, tapi saya dan saudara belajar untuk apa? Kaya kemurahan. Paulus puji mereka, kenapa? Karena walaupun dia ada di penjara, mereka tolong Paulus dari Paulus pelayanan ada pertama di Filipi sampai dia ada di penjara. Mereka konsisten saudara belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga tidak heran ayat 19 tadi bilang apa? Allah akan akan apa? memenuhi segala keperluanmu. Tuhan ingat atau tidak? Ingat. Tuhan ingat saudara-saudara. Tak usah Tuhan lah. Kalau saya setiap bulan kasih saudara 1 orang di sini mungkin uang setiap bulan, saya janji 1 bulan Pak Andre akan kasih kamu berkat. Kira-kira saudara ingat saya ikut tidak dalam doa? Wih, saudara doa buat saya itu pasti berjam-jam itu. Loh iya nah, kalau tiap bulan saya kasih saudara sumbangan, saya jadi donatur. Itu 1 bulan 1 kali. Tapi bayangkan, Tuhan kasih kita ini tiap hari. Nafas hidup, pekerjaan, kesehatan, masa depan, pelayanan, jabatan. Saudara bisa lihat? Itu begitu luar biasa. Kalau kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah apa? Lupa saudara. Tidak akan pernah. Saudara pelayanan naik turun gunung, Tuhan tidak akan lupa. Panas, terik, hujan, badai, saudara jalan melayani, Tuhan tidak akan pernah lupa. Amin. Di saat orang lain menyerah, saudara tidak menyerah. Tuhan tidak akan pernah lupa. Belajarlah jadi orang-orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan saudara. Yang terbaik kepada Tuhan. Roma 16 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12. Roma 16 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Saudara lihat, sebab ia sendiri telah apa? Banyak memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada siapa? Sendiri. Nah, orang model begini tidak akan dilupakan, saudara-saudara.
Karena dia sendiri telah apa? Memulai. Saya mau tanya, tahun ini siapa yang sudah traktir temanmu yang ulang tahun? Ada? Angkat tangan. Ya baru ulang tahun. Tidak ada? Oke. Yang sudah pernah ditraktir oleh teman, angkat tangan. Berarti lupa. Tahun depan, kalau ada teman yang ulang tahun, traktir dia. Saudara jangan jadi orang Kristen parasit. Saudara tahu Kristen parasit? Yang maunya begini aja. Makanya foto juga gitu. Loyal. Saya pernah baca satu artikel, ada 2 orang berdoa minta karunia, tapi yang sisa cuma ada 2 karunia, memberi dan menerima. Yang satu langsung doa, Tuhan, saya mau karunia apa? Menerima. Dia pun teman terlambat. Kenapa? Karena dia pun teman sudah lebih dulu minta karunia menerima. Nah dia dapat karunia apa? Memberi. 20 tahun kemudian dong jumpa di lampu merah. Yang punya karunia menerima jadi tukang minta-minta di lampu merah. Sedangkan yang dapat karunia memberi naik mobil mewah. Maka temannya yang punya karunia menerima tanya, waktu 20 tahun yang lalu kita doa, saya dapat karunia menerima. Kamu dapat karunia memberi. Tapi kenapa kok kamu yang kaya, saya yang miskin? Maka temannya yang punya karunia memberi bilang begini, justru Tuhan tahu, ketika saya memberi, maka tangan saya telah kosong. Ya, Disitulah Tuhan akan apa? Isi kembali. Isi kembali. Sehingga tidak heran, 20 tahun kemudian, yang punya karunia memberi naik mobil mewah, yang punya karunia menerima tukang jadi minta-minta di lampu merah. Kalau hari ini saudara tidak bertobat, hanya mau menerima, 20 tahun kemudian saudara akan jadi sama seperti orang yang dapat karunia apa? Menerima. Bulan depan Natal, saudara bikin kue, sumbang kasih teman persekutuan doa teman gereja. Amin. Jangan saudara cuman tunggu dan terima. Nanti 20 tahun kemudian pun juga temanmu jadi orang kaya diberkati. Kamu sama seperti apa? Demikian. Dalam nama Yesus malam ini, yang punya karunia menerima, bertobat. Harus punya karunia apa? Memberi. Lihat ayat 12, ayat terakhir. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam apa? Pelayanan Tuhan. Mereka orang-orang yang ada di belakang layar, tapi Paulus tidak lupa, Tuhan tidak lupa mereka. Amin. Kalau saudara beri yang terbaik, saya dan saudara sama seperti Maria, saya dan saudara sama seperti jemaat Filipi, saya dan saudara sama seperti siapa? Febe, sama seperti Trifona dan Trifesa, bahkan sama seperti Persis yang banting tulang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Beri tepuk tangan kepada Tuhan.